Indonesia kaya akan kulinernya enak-enak dari berbagai daerah. Nyatanya nggak cuma yang lazim-lazim aja, makanan ekstrim pun sangat digemari. Salah satunya kuliner dari Gunung Kidul, Yogyakarta berikut. Garengpung atau biasa dikenal tonggeret menjadi panganan favorit di sana yang biasa dibumbui dan menjadi bacem garengpung. Sebenarnya untuk mendapatkan hewan ini tidaklah mudah karena harus memanjat tinggi dan sangat sulit ditangkap. Tak heran jika ada yang menjualnya hingga lebih dari Rp25.000 per 100 garengpung. Di negara lain juga banyak makanan ekstrim yang ternyata banyak diminati. Berikut, meski terlihat ngeri, buat mereka ini yummy, versi on the spot. Brownie serangga, ada yang mau coba? Kalau Indonesia punya Pekan Raya Jakarta yang isinya banyak jajanan, di Amerika Serikat ada Wisconsin State Fair. Di sini selain taman hiburan, juga tersedia banyak stand makanan. Dari yang manis, asin, hingga ekstrim. Ekstrim karena makanan pedas. No. Di sini ada salah satu stand yang menjajakan brownies dengan topping serangga. Iya, kamu gak salah dengar, serangga. Bisa dilihat sendiri kan pemirsa bentuknya gimana? Itu asli ya, bukan coklat berbentuk ulat. Bahkan yang warnanya biru dan merah muda itu adalah cacing tanah yang dikeringkan dan kemudian dilapisi dengan permen asam. Dan bagi yang beruntung akan mendapatkan brownies dengan kecoa hidup. Ih, gimana ya rasanya? Katanya sih empuk, tapi lama-lama lumayan membuat sedikit mual. Kalau dijual di Indonesia, kamu berani coba? Sup kutu air raksasa dari Vietnam. Di setiap negara pasti ada saja menu kuliner ekstrimnya. Masih dari dunia serangga, kali ini, gimana ya rasanya kutu air raksasa? Di Vietnam ada sebuah restoran yang menyediakan menu tak quong atau sup kutu air raksasa. Tak hanya di sup, kutu air raksasa ini juga disediakan dalam bentuk kering, alias hanya digoreng hingga garing. Katanya sih ya, yang udah pernah coba mencicipi kuah yang ada serangganya seperti sedang meminum parfum. Gimana pemirsa? Ada yang mau mencicipinya juga saat berkunjung ke Vietnam? Omelet cacing pasir yang selalu laris manis. Siapa yang suka sarapan pakai omelet? Kalau biasanya omelet hanya disajikan dengan sayuran atau daging, di Vietnam ada sebuah tempat makan yang menjajakan omelet dengan cacing pasir. Le Le Hang sudah menjual omelet cacing pasir ini selama 20 tahun. Awalnya ia berjualan di pinggir jalan dan selalu habis tak bersisa. Melihat antusiasme yang begitu tinggi, tahun 2007 Lele membuka restoran sendiri dengan menu andalan omelet cacing pasir. Ia pun tak main-main dalam memilih bahan baku utama. Agar selalu terjaga kualitasnya, Lele membeli cacing pasir hidup yang masih fresh dari air. Menurutnya, inilah yang membuat orang-orang menyukai menu omelet cacing pasirnya. Setelah bumbu-bumbu tercampur, barulah cacing pasir yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan hingga tercampur dengan rata. Setelah itu, tinggal goreng di minyak panas. Di restoran milik Lele ini, omelet cacing pasir biasa disajikan dengan mie dan saus ikan. Wah, selain sup kutu air raksasa, omelet cacing bisa masuk daftar makanan ekstrim yang bisa dicoba saat berlibur ke Vietnam nih. Sebagian orang memiliki keunikannya sendiri dalam menyantap makanan. Ada yang suka bubur diaduk dan nggak diaduk. Ada pula yang suka makan nasi putih pakai martabak manis. Wah, emang benar-benar sekte makanan yang bikin heran. Mengonsumsi buah memang bagus bagi kesehatan tubuh. Apalagi yang sedang menjalankan diet.
Pasti udah sahabatan banget sama buah-buahan. Tapi, alih-alih membuat makanan beda dari yang lain, ada loh penikmat buah-buahan goreng. Dengan minyak yang sudah dipanaskan, si Mbak Deborah memasukkan stroberi, peach, jeruk, air lemon, beberapa potongan buah, hingga blueberry. Diaduk-aduk sampai rata, kemudian sajikan deh. Gak mau kalah, ada pula yang menggoreng rambutan secara utuh. Mohon maaf sebelumnya nih ya Mbak, gimana vitaminnya ya kalau buah fresh gitu digoreng dengan minyak? Sungguhku tak bisa berword melihat keajaiban dunia ini. Ternyata pemirsa, ada yang lebih di luar Nurul dari keributan makan bubur ayam diaduk atau nggak diaduk. Ada sekte pemakan bubur pecel lele. Sebenarnya nggak ada beda porsinya saat menyantap pecel lele dengan nasi putih. Cuma coba deh bayangin pemirsa, makan pecel lele plus sambal dan lalapan tapi pakainya bubur. Ini antara masnya pencinta serba bubur atau lagi sakit hati nih? Sakit gigi maksudnya. Nah, ada lagi nih yang suka bikin keributan. Sekte makan nasi padang pakai sendok garpu atau tangan. Banyak yang bilang kalau makan nasi padang pakai sendok garpu, di mana nikmatnya? Nah, bapak yang satu ini, contoh betapa nikmatnya makan nasi padang pakai tangan. Bukan sejumput seperti kita pada normalnya. Si bapak langsung satu kepalan tangan dan hap, hilang sudah satu bungkus nasi dalam sekejap. Tenang Pak, tenang. Lomba 17-an masih lama Pak. Jangan latihan dari sekarang. Musim hujan gini, malam-malam kalau nggak bisa tidur emang enak banget makan mie rebus. Kalau manusia wajar sesungguhnya biasa makan pakai topping telur, kornet, sayuran, dan keju. Yang ini agak lain nih pemirsa. Bisa-bisanya dia makan mie rebus pakai topping meses coklat. Waduh, gimana tuh ya rasanya makan mie rebus yang rasanya gurih dicampur sensasi manis dari meses coklat? Mbak, sini, mending cerita deh, kok lagi ada masalah? Pemirsa, masih ingat video ini? Demi menyenangkan hati sang pacar, pria dalam video rela memaksa makan sushi meski dirinya tak suka dan mual-mual. Nah, kalau yang ini karena dia nggak suka sushi, akhirnya sampai rumah langsung digoreng dong pemirsa. Bisa jadi menu baru nih, susgor, sushi goreng. Gak ada makanan mewah, tapi kalau udah disiapin nasi anget, pakai telur ceplok aja, rasanya Masya Allah, nikmat banget. Loh, bentar. Ini kok nasi dikeluarin dari dalam kulkas? Walah, ternyata si empunya video gak suka makan nasi anget. Jadilah nasinya disimpan dulu di dalam kulkas sebelum dimakan pakai lauk pauk. Ada yang satu sekte suka makan nasi dingin juga? Kalau di Singapura ada jajanan makan es krim pakai roti. Tapi bocil, bukan sembarang bocil. Ini makan es krim pakai kerupuk putih. Nah kan, beda kan? Dek, orang mah sukanya makan kerupuk krenyes-krenyes. Dia campur es krim dong yang jadinya melempem.